Shalom. Selamat pagi saudara. Senang kembali bisa berjumpa dengan saudara. Kita sama-sama beribadah saat ini. Saya sungguh bersuka cita melimpah karena hari ini kita kembali bertemu. Saya percaya saudara juga rindu hari ini bersama-sama kita beribadah. Amin saudara. Mari sebentar kita mau naikkan pujian, kita mau menyembah Dia. Biarlah itu mengalir dari hatimu. Biarlah itu mengalir dari ucapan syukurmu. Karena Dia Tuhan kita yang tak pernah tinggalkan kita. Dia Tuhan yang selalu setia. Mari saya mau berdoa untuk kita buka ibadah saat ini. Tuhan, sebentar kami mau beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada saat ini bukan karena kekuatan kami Tuhan. Tapi Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Sebentar Tuhan, biarlah urapan-Mu, kuasa-Mu mengalir Tuhan. Memenuhi setiap jemaat Tuhan. Yang di rumah merasakan Tuhan, bahwa Engkau turut melawat mereka, menjamah hati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami buka ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami. Haleluya, amin. Bapa, Engkau setia Tuhan. Engkau selalu setia Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta kami Tuhan. Lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Haleluya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Bapa, Engkau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih-Mu.
Bapa kau setia. Mari sembah, mari sembah, mari sembahlah kita yang agung. Mari sembahlah penolong kita. Haleluya. Ya rada pada kata pada kalasnya. Ya rada pada kata kalas cikada pada kata pada kalasnya. Oh haleluya. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Tak pernah kau tinggalkan kami Bapa. Tak pernah kau tinggalkan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau. Karena Engkau Allah kami yang kudus. Allah kami yang kudus. Haleluya. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Oh haleluya. Di Bapa suci-Mu kami mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mari sembah. Haleluya. Oh haleluya. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Yes. Haleluya. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah. Mari sembah Dia. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami sembah Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi kami puja, kami sembah. Kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya. Yes Tuhan. Yes, amin. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan dengan puji-pujian kami. Biarlah Tuhan Kau bertahta Tuhan di tempat-Mu yang tertinggi Tuhan. Kau yang layak Tuhan menerima puji-pujian kami. Bapa, sebentar Engkau akan berfirman, Kau akan memakai hamba-Mu sebentar Tuhan, dan kami buka hati kami seluas-luasnya Tuhan. Untuk Engkau berbicara Tuhan, untuk Engkau menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom saudaraku, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya, puji Tuhan. Dengan peristiwa Corona, COVID-19. Ya, ada hal yang baik sebetulnya yang saya rasakan. Kenapa saudaraku? Biasanya kan kalau di tempat ini banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dan saya bertugas di Ranting Kampung Baru. Dan dengan peristiwa COVID-19
maka saya dilayakkan untuk ada di tengah-tengah saudara. Haleluya. Oh puji Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan buat saudara dan saya sampai dengan hari ini. Luar biasa, saya merasakan kasih Tuhan, anugerahnya sangat-sangat besar buat saya. Sehingga hari ini, pagi ini saya bisa ada di tempat ini dan bersama dengan saudara-saudara semua di rumah masing-masing. Haleluya. Biarlah kita tetap ada dalam doa untuk kita taat akan firman-Nya, untuk melakukan kebenaran firman-Nya setiap hari. Dan hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia pasal yang ke-6. Dimulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian saya bacakan buat kita semua. Tema firman Tuhan hari ini adalah saling membantu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kenapa bila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk saling membantu, untuk saling menolong. Ya saudaraku sekalian, kita tahu keadaan sekarang ini di mana para pekerja banyak yang di PHK, kemudian para pekerja juga ada yang dirumahkan. Beberapa jemaat yang saya gembalakan, mereka cerita, sekarang saya bekerja gantian, minggu ini kerja, minggu depan enggak kerja. Tetapi ada juga yang sudah dirumahkan, ada juga mungkin yang di PHK. Saudaraku, betapa menderitanya mereka. Saudaraku, saya mau bilang hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus saling membantu, saling menolong. Itu sebabnya saudara dan saya ada di tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang percaya Tuhan, saudaraku. Ya, kita diberikan kesempatan untuk membantu mereka dengan berbagai hal. Bukan saja dalam doa, tetapi banyak hal yang kita bisa lakukan. Ya, kita mungkin memberikan pekerjaan, mungkin juga membantu dalam hal ekonomi mereka. Saudaraku, ya, hari-hari ini
mereka sangat-sangat membutuhkan. Saya pernah melihat ada satu gereja, saya tidak perlu sebut namanya, hamba Tuhannya naik mobil, beberapa pelayan juga ada di situ dalam mobil. Kemudian apa yang dia kerjakan, dia membagikan sembako, saudaraku, kepada masyarakat. Ya, bukan orang Kristen yang diberikan, tetapi orang-orang yang di luar Kristen diberikan, dibantu, saudaraku. Haleluya. Ini menggenapi firman Tuhan. Ya, kita berikan bantuan kepada mereka. Sehingga ya saudaraku, apa yang mereka rasakan, ya kesulitan, kekurangan dapat terobati, saudaraku, walaupun ya sedikit. Saudaraku sekalian, kata firman Tuhan pada ayat yang kita baca tadi, maka kamu akan yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Saudaraku, kita yang rohani, siapakah kita? Yaitu orang-orang yang sudah dimenangkan, orang-orang yang sudah diselamatkan. Yang rohani, ada berapa banyak? Saya melihat ya di jemaat yang saya pimpin, ibu-ibu yang suaminya belum bertobat, saudaraku. Ibu-ibu yang kalau ke gereja datang dengan anaknya, suaminya ada di rumah, paling-paling dia bisa nganter ke rumah, nganter ke gereja, tetapi dia tidak hadir di gereja, cuma sampai halaman. Namun saya percaya, memang orang untuk ke gereja sulit. Saya percaya satu saat nanti bukan di halaman, tetapi dia akan masuk ke dalam gereja. Oh haleluya, saudaraku. Apa yang dikerjakan oleh ibu ini? Ibu ini berdoa, saudaraku. Dia berdoa sungguh-sungguh. Wah, sampai satu saat kesaksian dari anak saya, wah luar biasa Pi. Ibu ini berdoa sambil menangis, ada apa ya? Rupanya dia terbeban, saudaraku. Terbeban supaya suaminya dimenangkan. Haleluya. Saudaraku, ada berapa banyak ibu-ibu yang hari-hari ini mungkin kita cuek, mungkin kita masa bodoh dengan mereka, dengan suaminya atau suami dengan istrinya, dengan anaknya. Saudaraku, hari ini adalah hari keselamatan. Haleluya. Ya, setiap kita diwajibkan memberitakan firman Tuhan, bukan saja dengan mulut kita, tetapi dengan kasih, dengan perbuatan kita. Saudaraku, apa yang dikerjakan oleh ibu ini, dia menangis, saudaraku, dia berdoa, luar biasa. Dan itu ada jawaban, saudaraku, satu saat ketika bukan mimpi, saudaraku, tetapi ini dia sedang duduk di suatu tempat. Yesus datang, saudaraku. Wow, luar biasa. Yesus datang menghampiri suaminya. Bapak ini, dia datang. Yesus datang dalam bentuk sinar yang terang. Haleluya. Sampai suami ini menangis. Istrinya kaget. Kenapa? Suami, papi, kenapa kamu menangis? Ada apa? Dia menangis, dia ceritakan, saudaraku. Saya bertemu dengan Yesus dalam bentuk sinar yang terang, bercahaya, sehingga saya tidak tahan. Dan mulai hari ini dia bilang, saya mau bertobat. Haleluya. Mulai hari ini saya mau terima Yesus. Wow, luar biasa, saudaraku. Saya mendengarnya sukacita sekali. Ada waktu Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Haleluya, saudaraku. Jadi jangan pernah kita putus asa. Mungkin sudah 1 tahun, sudah 2 tahun, atau 10 tahun kau berdoa. 10 tahun kau berdoa tapi tidak ada hasilnya. Ada waktu Tuhan, saudaraku. Tinggal kita melakukan yang terbaik. Nanti Tuhan melakukan untuk kita semua. Haleluya. Mari saudara-saudara, saya himbau melalui mimbar ini. Ya, di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini, baiklah bersekutu dalam doa. Jangan pernah lemah, jangan pernah khawatir.
Doamu dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Luar biasa saudaraku. Dan dia bersaksi, istrinya, saya telepon dia, bagaimana suaminya? Iya om, tolong dukung dalam doa katanya. Kenapa? Ya mungkin harus ada pelepasan. Sebab dia hari-hari ini, dan saya juga mengerti, saya tahu dia memiliki kepercayaan lain saudaraku. Yang bukan orang percaya Tuhan Yesus. Tapi ada saatnya nanti. Ya satu jiwa bertobat. Seisi keluarganya dimenangkan. Haleluya. Saudaraku banyak di tempat penggembalaan saya, saudaraku, terjadi itu. Dan saudara tahu, saya ingat di cabang juga, selagi saya masih ada tugas di tempat ini sebagai majelis gereja, itu ada seorang bapak yang bernama Yohanes Subiran. Dia diselamatkan. Karena apa dia diselamatkan? Karena ada seorang istri yang bernama Heni Subiran. Berdoa terus. Bahkan anaknya Erika yang masih sekolah minggu ketika itu, dia memimpin, mengajak papinya untuk bertobat kepada Tuhan. Memang dia dari lain kepercayaan. Saudaraku, akan sulit sekali. Sebab suaminya ini adalah seorang fanatik. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada hal yang tidak mungkin. Luar biasa saudaraku, saya melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga Bapak ini bertobat, terima Tuhan. Wow, luar biasa saudaraku. Jadi kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Adakah iman di hatimu? Ini pertanyaan saudaraku kepada kita semua, kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, kepada muda-mudi. Mungkin muda-mudi ya papanya atau mamanya belum bertobat, belum datang kepada Tuhan. Bagaimana saya bisa ngajarin om? Ya, dia kan orang tua saya, hidupnya lebih lama dari saya. Ya, makan asam garamnya lebih dulu. Paling-paling itu yang dikatakan oleh papa mama saya. Bagaimana saya bisa mengabarkan firman Tuhan? Saudaraku, jangan engkau putus asa, saya bilang ya. Ada cara Tuhan menyelamatkan orang. Haleluya. Saudaraku, cara Tuhan. Saudara, ketika saya sakit stroke beberapa, sekarang sudah menjelang 2 tahun ya. Tapi setahun lalu itu saya merasa sukacita. Kenapa? Sebab ada seorang bapak dari tempat ini, saudaraku. Dia ini penuh Roh Kudus, dia ini ada iman di hatinya. Saya tidak pernah minta, bapak ini orang yang sederhana, ya. Siapa namanya itu? Chong I apa kalau tidak salah, ya. Chong I ya. Dia ini kokohnya Yulen. Ketika saya ada di pastori, dia datang sendirian, saudaraku. Dia datang sendirian. Saya bilang, Anda ada apa? Oh om, saya digerakkan Tuhan untuk berdoa buat om. Katanya, haleluya. Saudaraku, di situ saya merasa, wah Tuhan luar biasa kasih-Mu. Saya dijamah Tuhan. Saudaraku, kaki saya yang sakit dipegang sama orang ini. Sama Bapak Chong ini, dia berdoa buat saya sambil dia menangis, saudaraku. Wow, luar biasa. Kalau bukan digerakkan oleh Tuhan, maka dia tidak mungkin bisa hadir, saudaraku. Bisa datang, tempatnya kan jauh. Ya, tempat saya di Kampung Baru, ya, jauh di pelosok sana. Orang bilang tempat jin buang anak, haleluya. Saudaraku, tapi di sana ada gereja Tuhan. Sekarang banyak jiwa-jiwa dimenangkan, haleluya. Saudaraku, saudara Chong ini datang. Dia berdoa buat saya, wah saya terhibur. Dan sampai sekarang, ya kesembuhan sudah terjadi, haleluya. Karena ada doa orang benar dipanjatkan, itu. Jadi apa yang kita tabur, ada saatnya nanti kita akan menuai, saudaraku. Ketika kita menabur kebaikan, ketika kita menabur dengan iman, Tuhan sendiri yang akan menumbuhkan. Saya ingat, saudaraku, ketika 3 tahun lalu saya menanam bibit cabai, ya,
menanam bibit cabai. Tahu ya cabai? Nah, setelah saya tanam tumbuh sedikit itu kecambah, kemudian besar 5 cm, 10 cm, 15, terus saya tanam, saya pindahkan yang tadinya di pot, saya pindahkan ke tanah di belakang pagar. Tumbuh saudaraku, terus tumbuh besar. Ya, dan apa yang terjadi? Setelah tumbuh saya ikat, saya tunjang, itu tingginya melebihi saya saudaraku. Bukan itu saja yang membuat saya sukacita, buahnya banyak saudaraku. Merah-merah, wah. Ya kalau orang yang tidak tahu, wah ini manis sekali ini. Nggak taunya pedas sekali saudara. Saya bagikan itu kepada jemaat-jemaat. Dan di tempat ini juga merasakan siapa itu ya. Kalau tidak salah Tante Ruth pernah saya bagi. Si Ocing Ian pernah saya bagi saudaraku. Dan mereka merasakan itu adalah hasil dari hamba Tuhan yang setia menanam dari kecil. Dan itu sukacita sekali saudara. Sampai berbuah banyak saudaraku. Saya mau bilang, saya bersukacita apalagi Bapa di surga. Ketika kita menabur firman kepada umat-umat, kepada mereka sekalian yang belum kenal Tuhan, ada waktunya Tuhan tumbuhkan. Kita memang menabur biasa-biasa saja, tetapi Tuhan luar biasa, saudaraku. Ada waktunya nanti apa yang kita tabur akan kita tuai. Banyak jiwa-jiwa boleh datang bertobat kepada Tuhan. Saya yakin itu, saudaraku. Saya percaya itu. Ada nubuat mengatakan dari hamba Tuhan, Bapak Pendeta siapa itu? Rudi Setiawan. Dia berkata ketika kami berkumpul habis kebaktian, saudara, Bapak Pendeta itu Tuhan akan pakai keluargamu, anakmu, mantumu, cucumu Tuhan akan pakai. Ya, untuk memenangkan jiwa. 2020 akan terjadi kegerakan besar. Haleluya. Memang kegerakan besar saudaraku dimulai dari COVID-19. Setelah ini nanti kita percaya setelah reda maka banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Haleluya. Mereka akan mencari Yesus, mencari Tuhan, mencari keselamatan. Haleluya. Tuhan katakan di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan. Hanya ada di dalam nama Yesus. Haleluya. Orang akan berduyun-duyun datang ke gereja. Saya yakin di tempat ini juga Tuhan akan penuhkan. Di tempat ini Tuhan akan penuhkan orang-orang yang mau bertobat, mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Mereka haus, mereka lapar akan kebenaran firman Tuhan. Itu memang genap firman Tuhan. Mengatakan demikian. Saudaraku sekalian, jadi jangan pernah putus asa. Bertolong-tolonganlah membantu saudara-saudara kita. Ada ayat firman Tuhan yang saya bacakan di sini. Ayat 8 mengatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Haleluya. Saudaraku sekalian, menabur dalam roh. Menabur dalam roh, maka mereka sekalian akan memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku sekalian, apa itu menabur dalam roh? Menabur dari firman. Kita sampaikan firman Tuhan. Nikodemus pernah bertanya kepada Tuhan. Dia bilang, supaya saya beroleh hidup kekal, bagaimana caranya? Kamu harus dilahirkan kembali. Loh, bagaimana saya harus dilahirkan kembali? Apakah saya harus masuk dalam rahim ibu saya? Bukan begitu. Kata Tuhan kembali, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu dilahirkan dari air dan roh, maka kamu akan masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya, saudaraku. Air dan roh. Air dan firman Allah. Haleluya. Dan ini harus, kata Tuhan, harus dilahirkan dari air dan roh.
Ada berapa banyak orang-orang di luar sana yang belum terima Tuhan, yang belum dengar firman Tuhan. Hamba Tuhan mungkin hanya bisa menyampaikan firman Tuhan di mimbar. Tetapi saudara dan saya sebagai Kristus yang sejati, tatkala Roh Kudus turun ke atas kita, maka diberikan keberanian, diberikan kuasa untuk memberitakan firman Tuhan. Mungkin dulu kita takut, dulunya kita enggak berani untuk sampaikan firman Tuhan, untuk bersaksi saudaraku. Tapi hari-hari ini setelah Roh Kudus turun ke atasmu, Tuhan katakan dalam firman-Nya, aku akan berikan kuasa, haleluya. Kuasa dalam berkata-kata, kuasa dalam melayani. Setiap orang yang sakit engkau jamah, engkau doakan, maka mereka sembuh, haleluya. Setiap orang yang lagi kesulitan, kesusahan, ketika engkau berdoa kepadanya, maka Tuhan hiburkan mereka. Bukan pekerjaan manusia, tapi Tuhan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Haleluya. Saudaraku sekalian, jelas ya, ketika ibu ini yang saya katakan tadi menabur firman, dia menabur firman saudaraku, maka apa yang terjadi? Suaminya dimenangkan, suaminya diselamatkan. Haleluya. Saudaraku, banyak di Alkitab, contoh-contoh Alkitab. Di Alkitab kalau kita baca saudaraku, bagaimana orang yang suka berdoa puasa buat negaranya. Oh saudaraku, maka negaranya dipulihkan. Hari-hari ini mari kita berdoa buat bangsa Indonesia. Bangsa kita di mana kita ada di dalamnya saudaraku. Mungkin kita tidak bisa membantu, tapi ada yang bisa kita lakukan. Berdoa dan puasa. Saudara-saudara kita dari sepupu sedang melakukan puasa sebulan, saudara. Bagaimana orang-orang percaya Tuhan Yesus? Apakah kita ada puasa buat negara kita, buat bangsa kita, bahkan buat dunia ini? Ya, virus corona itu bukan di Indonesia saja. Di Indonesia sudah 9.000 sekian. Tapi yang sembuh sudah lebih banyak sekarang, puji Tuhan. Dan kita yakin kalau yang sembuh banyak, lebih banyak saudaraku dari yang meninggal, maka satu saat virus ini akan mereda. Kita berdoa supaya virus ini dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Haleluya. Ya, teknik medis dan sebagainya boleh dilakukan. Saudaraku, itu tidak dilarang saudaraku. Banyak penemuan-penemuan baru hari-hari ini. Ya, obat-obatan dan lain sebagainya, saudaraku. Tapi yang lebih penting bagi orang yang percaya, mari kita berdoa. Berdoa terus, berseru kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Sebab ini melanda bukan Indonesia saja, saudaraku. Ini melanda dunia. Ratusan negara ngalamin itu, saudaraku. Saya tidak tahu cikal bakalnya kan di Wuhan. Saya dengar sudah mulai reda ya di Wuhan. Di mana negara lagi. Dan kita percaya kalau Wuhan sudah reda, Indonesia pun pasti reda, saudaraku. Ya, doa terus saudaraku. Ya, tim dokter, kalau saya lihat kasihan sekali. Ya, kesaksian saya mendengar saudaraku, seorang dokter yang masih muda, ayahnya juga dokter, dia dokter bertugas di situ. Di rumah sakit yang kena virus corona, orang-orang yang sakit. Dia terjangkit saudaraku. Dia juga kena virus corona, akhirnya dia dirawat. Dia mau menikah. Pada tanggal 11 April ini mau menikah, tapi enggak jadi. Kenapa? Diundur pada bulan September, kata kesaksian calon istrinya. Apa yang terjadi? Dia meninggal, saudaraku. Belum menikah, enggak jadi menikah. Saudaraku, betapa sedihnya ini calon istrinya, saudaraku. Mau menikah, saya ingat anak kami dulu, ya pernah kejadian seperti itu, ya mau menikah sebulan lagi, kemudian calon suaminya meninggal. Nah ini anak saya, saudaraku, ini bulan April tanggal 11 mau menikah sampai diundur saudaraku.
tapi apa jadinya? Ya, dia cuma bisa foto bersama, tapi tidak masuk dalam pernikahan. Kasihan, saudaraku. Ada berapa banyak tim dokter, tim medis yang meninggal juga. Ya, saya pernah ceritakan bahwa bagaimana satu gereja terjangkit virus corona sampai hamba Tuhannya meninggal. Oh saudaraku, jangan sampai terjadi di GKPY cabang maupun ranting saudaraku. Ya, semuanya disehatkan oleh Tuhan, amin. Ya, makanya berdoa buat kami hamba Tuhan. Ya, apalagi kami hamba Tuhan yang rambutnya sama dengan Bapak Jin Hong, ya. Haleluya, usianya sudah kepala 7, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan kehendaki mungkin bisa sampai kepala 9 atau lebih dari itu, biar Tuhan yang menolong. Haleluya. Ya. Makanya Tuhan bilang tadi dalam firman, selagi masih ada kesempatan ini. Ya. Hamba Tuhan, Ibu Pendeta Susan berikan kesempatan kepada saya untuk melayani di sini. Ya, kenapa saya tidak mau melayani? Harus melayani selagi masih ada kesempatan. Daripada nanti sudah mau melayani tapi nggak bisa, selagi masih bisa. Walaupun mungkin jalannya harus pakai tungket, no problem. Yang penting bisa berdiri di tempat ini. Amin. Haleluya. Oh saudaraku sekalian, luar biasa. Hari ini saya mau katakan kepadamu, ya, bertolong-tolonganlah, saling membantu, saudaraku. Ya, saling membantu. Ada saudara kita, ya, Ibu Pendeta Erni katanya masih kurang sehat. Ya, doakan saudaraku, sejak sebulan yang lalu masih kurang sehat sampai hari ini saudaraku. Doakan. Kita berdoa sebentar setelah saya selesai firman Tuhan, ya, maka kita akan berdoa buat hamba Tuhan ini. Haleluya. Nah, saudaraku sekalian, kita percaya seperti saya pernah khotbahkan sebulan yang lalu, yaitu di mana bangsa Israel yang ada di kota Mesir bisa selamat karena ada tanda darah, saudaraku. Kedua, kusen tiang pintu itu dilaburi dengan darah domba. Maka setiap kita yang sudah terima Yesus, kita percaya, saudaraku. Maka setiap kita orang yang percaya diselamatkan, saudaraku. Diluputkan itu. Haleluya. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan bukan saja kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada orang-orang yang percaya Tuhan. Termasuk saudara dan saya. Haleluya. Saudaraku, mari. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Kita akan masuk dalam doa dan kita akan nyanyikan satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kekuatan di hidupku. Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Haleluya. Berseru, berharap pada Yesus. dalam Yesus. Katakan kekuatan di hidupku Tuhan. Haleluya.
kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Amin. Yesus, amin. Haleluya. Haleluya, ajaib Jesus. Kau Tuhan. Kau ajaib, Kau Tuhan, penuh kuasa pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau ajaib, Kau Tuhan, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku banyak akan goyah. goyah selamanya. Mari sembah Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Sampai selamanya. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kekuatan kami Tuhan, Ya, Kaulah kemenangan ya kami. Yesus. Ajaib kuasa-Mu, ajaib Engkau. Amin. Amin. Yes. Ku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, Engkau menyatakan kasih-Mu, Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan, buat seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang di ranting, di cabang-cabang ya Tuhan. Dan hari ini hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, buat hamba-Mu Pendeta Erni Santosa yang sekarang ada dalam keadaan kurang sehat. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Dalam segala nama Yesus. sakit penyakit apapun yang ada dalam tubuhnya, kuusir, kutengking di dalam nama Yesus, keluar, tinggalkan tubuhnya. Ku percaya ya Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu maka dia sudah disembuhkan. Yes, amin. Terpuji nama Tuhan sampai selama-lamanya. Biar Tuhan kami berdoa juga buat jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Biar hari-hari ini Tuhan berikan kekuatan. Kekuatan di hidupku hanya percaya kepada Tuhan. Sebab itu kami butuh Tuhan, butuh pertolongan-Mu setiap hari ya Tuhan. Amin, Yesus. Kami butuh, kami lemah, kami tidak kuat, kami sering khawatir. Sebab itu kami percaya tangan Tuhan akan memegang kami. Engkau akan turun tangan menyelamatkan kami umat-Mu. Engkau akan turun tangan menyelamatkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar Tuhan jamah pulihkan mereka yang sedang terbaring di rumah sakit. Engkau jamah satu-satu Tuhan. Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka. Demikian pula ya Tuhan, ku berdoa buat bangsa-bangsa di dunia ini. Oh Tuhan sedang menghadapi kesulitan, sedang menghadapi
virus corona ini. Tuhan tolong kuatkan mereka, teguhkan mereka, berikan penghiburan, dan Kau yang sembuhkan dalam nama Yesus. Biar si iblis boleh dikalahkan. Iblis sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Segala penyakit, sakit penyakit di seluruh dunia ini, sakit penyakit corona dan sebagainya, virus-virus corona kami tolak, patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Ku percaya Tuhan yang akan menyembuhkan setiap mereka sekalian. Juga tim dokter medis yang bekerja di garis terdepan. Oh Tuhan, tolong berikan kekuatan, berikan penghiburan. Tuhan berkati keluarga mereka, berikan kesabaran. Terpuji nama Tuhan. Ku serahkan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus diriku. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami semua ada bersama-sama dengan saudara-saudari seiman yang ada di dalam setiap rumah tangga. Kami siapkan hati kami Tuhan dengan penuh rindu dan penuh hormat kepadamu. Kami mau berbagian di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Karena itu Bapa, Putra, Roh Kudus, berkatilah perjamuan kami pada hari ini. Ini adalah tubuh-Mu, ini adalah darah-Mu. Biarlah kuasa kasih-Mu menyertai, biarlah urapan-Mu menyertai, biarlah kehidupan-Mu Tuhan ada menyertai. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau telah memberkatinya, dan layaklah bagi kami untuk berbagian di dalam perjamuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan, layakan, sucikan, berfaedah, sangat besar manfaatnya bagi hidup kami orang percaya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan
Puji Tuhan. Saudaraku, mari siapkan perjamuan kudus, hosti dan anggur. Engkau telah memegangnya masing-masing. Dan pesan saya bagi saudara yang belum menerima baptisan air, tidak perlu mengambil hosti dan anggur, ya, cukup mengikuti saja perjamuan ini. Saudaraku, saya akan membacakan ayat firman dari 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17 yang mengatakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Saudaraku, hari ini kita ada di dalam perjamuan pesta. Anggur ini adalah anggur pengucapan syukur. Amin, saudaraku. Mengucap syukurlah di dalam segala perkara, di dalam setiap situasi yang kita alami bersama-sama. Karena dengan pengucapan syukur kita bersekutu dengan darah Tuhan. Dan kita satu dengan yang lain juga bersekutu bersama-sama. Berikutnya, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Saudaraku, mari kita maknakan hosti yang ada di tangan kita ini sebagai tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecahkan untuk saudara dan saya. Dan kita dipersatukan, saudaraku. Kita dipersekutukan dengan tubuh Kristus ini, saudaraku. Sehingga ayat 17 mengatakan, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saudaraku, kita semua, baik kita semua yang ada di cabang, saudara semua yang ada di Ranting, Kampung Baru, Sukajadi dan Villa Tangerang. Mari kita melihat perkara ini bersama-sama. Kita satu adanya di dalam Kristus Tuhan. Kita berasal dari roti yang satu itu. Biarlah secara rohani, biarlah kita bersatu. Hari ini, saat ini juga, satukan roh kita bersama-sama. Maka saudaraku, inilah yang Tuhan rindukan. Kita bersatu di dalam persekutuan roh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bekerja lebih lagi dan lebih lagi. Engkau masuk Tuhan mempersatukan roh kami semua, hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, bahkan semua jemaatmu ya Tuhan. Kami satu di dalam Kristus, tidak ada perkara yang dapat memecah belah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Mari siapkan hati kita. Kita mau makan dan kita mau minum, saudaraku. Mari kita angkat roti ini. Tubuh Tuhan Yesus satu adanya. Mari kita mau menikmati sebentar, kita makan saudaraku sepenuh iman, bukan lagi menurut cara pikir kita, tetapi menurut cara pikir firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kita semua, kita berasal dari roti yang satu itu. Oh, dalam nama Tuhan Yesus kami makan bersama-sama. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, persatukan kami umat-Mu, persatukan setiap keluarga, suami, istri, anak-anak, cucu, menantu, persatukan lebih lagi, persatukan lebih lagi yang mulai renggang. Oh Tuhan Yesus, Roh-Mu bekerja di dalam keluarga kami semuanya Tuhan. Persatukan kami lebih lagi dan lebih lagi dalam nama Yesus.
Mari kita angkat anggur ini. Cawan yang berisi darah Tuhan Yesus yang menebus kita. Firman yang mengatakan darah ini mempersatukan kita semuanya menjadi umat tebusan, menjadi umat kerajaan Allah. Oh Tuhan Yesus, kami percaya kami umat kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka hidup kami hari ini pun terus Engkau kuatkan, terus Engkau bangun, terus Engkau urapi. Oh Tuhan, kami terus mau menikmati dan memaknakan hidup kami tiap hari sebagai bagian dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Inilah tandanya, ada darah-Mu Tuhan di tangan kami, yang sebentar kami akan minum bersama, menjadi janji yang kekal, yang kami akan nikmati hari-hari hidup kami ini Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami menaruh iman kami kepadamu. Engkaulah Tuhan yang telah berjanji dan memberi jaminan dalam hidup kami. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita minum bersama sepenuh iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Oh haleluya. Haleluya. Mari semua bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Kami percaya terjadi di dalam hidup kami. Terjadi seperti janji-Mu. Amin. Terjadi seperti firman-Mu. Kami bersatu dengan Engkau setiap hari. Ya Haleluya, Engkau berkuasa, Engkau berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh kami percaya Bapa, Mata-Mu memandang setiap keluarga kami. Engkau tahu keadaan kami, setiap keluarga ya Tuhan. Karena itu seperti firman-Mu berkata hari ini, untuk kami saling menolong, untuk kami saling membantu. Oh Tuhan, dewasakan kami, buat hati kami berkobar-kobar, untuk saling mendoakan, untuk saling menolong, untuk saling menasehati, untuk saling menopang ya Tuhan. Di tengah situasi yang seperti ini, biarlah setiap umat-Mu memperhatikan satu dengan yang lain, mendoakan satu dengan yang lain, membangun satu dengan yang lain. Kata-kata kami adalah kata-kata berkat, saling memberkati, saling meneduhkan, saling menguatkan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan setiap keluarga-keluarga di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, kami hanya meminta supaya setiap kami diberi sehat, menikmati damai sejahtera. Bahkan setiap kami cukup makan setiap hari sampai melewati Tuhan masa COVID ini. Kau berikan Tuhan berkat-berkat. Bahkan berkat yang kami tidak tahu bagaimana jalannya. Tapi Engkau punya jalan. Engkau punya jalan. Engkau punya solusi buat setiap keluarga. Oh Tuhan Yesus, kalau ada di antara kami yang mungkin kena PHK, kuatkan imannya. Bangun
bangun Tuhan imannya, dan Engkau tunjukkan kasih setiamu memelihara keluarga demi keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk kehidupan Indonesia ini. Kami juga percaya Engkau mengasihi Indonesia, Engkau bekerja atas Indonesia, ada kendali-Mu atas bumi Indonesia. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur. Karena itu saudara-saudara, terimalah hari ini anugerah Bapa yang luar biasa. Terimalah penebusan Tuhan Yesus yang menguatkan imanmu, yang membuat engkau lebih daripada pemenang. Engkau tidak goyah, engkau terus berharap kepada Tuhan. Dan terimalah penghiburan dari Roh Kudus yang lemah lembut, yang penuh kebaikan di dalam kehidupanmu dan keluargamu, di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Kami semua mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku Tuhan. Ku percaya. Haleluya. Janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah. Yes, amin. Di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami berserah. Ku berserah. Di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah Tuhan. Ku berserah. Di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. 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 Amin. Tuhan Yesus memberkati. Percaya Dia akan selalu memberkati engkau. Sampai bertemu minggu depan di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.